berikutnya. Nutrisionis. 1. Seorang nutrisionis rumah sakit menangani pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan indeks massa tubuh 28 kg per meter persegi. Pendekatan diet yang paling tepat untuk pasien ini adalah A. Diet tinggi protein. B. Diet rendah karbohidrat. C. Diet tinggi serat. D. Diet rendah lemak. E. Diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diet tinggi serat adalah pendekatan yang paling tepat untuk pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan kelebihan berat badan. Serat membantu mengontrol gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu menurunkan berat badan. Kita masuk soal berikutnya. 2. Nutrisionis puskesmas menemukan prevalensi stunting di wilayahnya mencapai 32%. Intervensi gizi spesifik yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Suplementasi zinc. B. Fortifikasi besi pada makanan pokok. C. Pemberian makanan pendamping ASI atau MAP-ASI yang tepat. D. Suplementasi vitamin A. E. Program imunisasi lengkap. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemberian MAP-ASI yang tepat merupakan intervensi gizi spesifik yang paling efektif untuk mengatasi stunting, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, karena menyediakan nutrisi esensial untuk pertumbuhan optimal. Kita masuk soal berikutnya. 3. Nutrisionis di Pusat Rehabilitasi Lanjut Usia menangani pasien disfagia. Modifikasi tekstur makanan yang paling sesuai untuk pasien ini adalah A. Makanan cincang. B. Makanan lumat. C. Makanan cair kental. D. Makanan biasa. E. Makanan saring. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa makanan cair kental adalah tekstur yang paling aman dan mudah ditelan untuk pasien disfagia, karena mengurangi risiko aspirasi dan tetap memberikan asupan nutrisi yang adekuat. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang nutrisionis rumah sakit diminta menghitung kebutuhan energi pasien luka bakar 40% menggunakan rumus Carreri. Jika berat badan pasien 70 kg, berapakah estimasi kebutuhan energi hariannya? A. 2.800 kal. B. 3.100 kal. C. 3.400 kal. D. 3.700 kal. E. 4.000 kal. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rumus Carreri untuk luka bakar, atau 25 XBB plus atau 40% luka bakar, sama dengan atau 25 kali 70 plus atau 40 kali 40, sama dengan 1750 plus 1600 sama dengan 3350 kal. Dibulatkan ke atas menjadi 3700 kal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan metabolik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Nutrisionis di klinik olahraga menangani atlet lari maraton yang mengalami kram otot berulang. Suplementasi elektrolit yang paling tepat untuk mencegah kondisi ini adalah A. Natrium. B. Kalium. C. Kalsium. D. Magnesium. E. Fosfor. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa natrium adalah elektrolit utama yang hilang melalui keringat selama latihan intensitas tinggi dan durasi panjang. Suplementasi natrium paling efektif mencegah kram otot pada atlet endurance. Kita masuk soal berikutnya. 6. Nutrisionis rumah sakit menghadapi pasien kanker pankreas dengan kaheksia. Pendekatan nutrisi yang paling tepat adalah A. Diet rendah lemak. B. Nutrisi enteral hiperkalorik. C. Nutrisi parenteral total. D. Diet tinggi protein dengan suplementasi omega 3. E. Diet FODMAP rendah.
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diet tinggi protein dengan suplementasi omega 3 paling efektif untuk pasien kaheksia kanker, karena membantu mempertahankan massa otot dan mengurangi inflamasi sistemik yang berkontribusi pada kehilangan berat badan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Nutrisionis puskesmas menemukan prevalensi anemia pada ibu hamil di wilayahnya mencapai 40%. Strategi intervensi gizi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Suplementasi asam folat. B. Fortifikasi tepung dengan zat besi. C. Suplementasi tablet besi folat dan edukasi gizi. D. Program pemberian makanan tambahan. E. Suplementasi vitamin B12. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kombinasi suplementasi tablet besi folat dan edukasi gizi merupakan strategi paling efektif untuk mengatasi anemia pada ibu hamil, karena mengatasi defisiensi nutrisi dan meningkatkan kepatuhan konsumsi suplemen melalui pemahaman pentingnya zat besi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Nutrisionis rumah sakit menangani pasien gagal ginjal kronik stadium 5 non-dialisis. Pembatasan asupan nutrisi yang paling kritis untuk pasien ini adalah A. Natrium. B. Kalium. C. Fosfor. D. Protein. E. Cairan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pembatasan kalium paling kritis untuk pasien gagal ginjal kronik stadium lanjut non-dialisis, karena hiperkalemia dapat menyebabkan aritmia jantung yang mengancam jiwa. Kita masuk soal berikutnya. 9. Nutrisionis di Pusat Pengobatan Eating Disorder menangani pasien anoreksia nervosa. Pendekatan refeeding yang paling aman untuk mencegah sindrom refeeding adalah A. Mulai dengan 1000 kal hari, tingkatkan 200 kal setiap 2 hari. B. Mulai dengan 1200 kal hari, tingkatkan 300 kal setiap 3 hari. C. Mulai dengan 1500 kal hari, tingkatkan 250 kal setiap hari. D. Mulai dengan 800 kal hari, tingkatkan 100 kal setiap hari. E. Mulai dengan 2000 kal hari, pertahankan selama seminggu. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa memulai dengan 800 kal hari dan meningkatkan secara bertahap 100 kal setiap hari adalah pendekatan paling aman untuk mencegah sindrom refeeding pada pasien anoreksia nervosa, karena meminimalkan risiko perubahan elektrolit dan metabolik yang cepat. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang nutrisionis di Pusat Penelitian Gizi diminta menganalisis hubungan antara asupan flavonoid dan risiko penyakit kardiovaskular. Metode penilaian asupan makanan yang paling akurat untuk penelitian ini adalah A. Food Frequency Questionnaire atau FFQ. B. 24 Hour Dietary Recall. C. Food Record 7 hari. D. Diet History Questionnaire. E. Biomarker plasma flavonoid. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa food record 7 hari adalah metode paling akurat untuk menilai asupan flavonoid, karena mencakup variasi diet harian dan musiman, serta memberikan informasi rinci tentang jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi, yang penting untuk menghitung asupan flavonoid. Kita masuk soal berikutnya.